Hai guys, halo, selamat datang, selamat menonton. Ya, ini adalah video pertama, jadi kita kenalan dulu ya teman-teman. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Robi. Jadi sekarang kalian bisa manggil aku Sir Robi, karena aku bakal ngajarin kalian bahasa Inggris ya. Nah, ini adalah video pertama aku. Jadi di video pertama ini aku akan bahas masalah TOEFL ya, TOEFL paper based test. Jadi untuk institusional ya, bagi kalian yang mau apply untuk scholarship atau untuk administer university atau untuk naik jabatan bisa. Ya, jadi simak, sekarang kita akan bahas masalah perkenalan dulu dengan TOEFL-nya. Yuk, let's go. Oke guys, jadi teman-teman tadi kita udah kenalan ya. Nah sekarang hari ini Sir Robi mau membagikan ilmu pengetahuan ya yang terkait dengan salah satu exam, salah satu English Proficiency Test yang sangat terkenal di mana-mana guys. Jadi namanya adalah TOEFL tadi ya. Nah di sini Sir Robi akan membahas TOEFL yang paper based test, jadi bukan yang internet based test, karena ada dua jenis TOEFL ya kan. Nah di sini dan untuk hari ini kita tidak akan membahas semua TOEFL ya, secara semua bagian, tapi hanya sekedar perkenalan aja dengan salah satu part in TOEFL PBT, yaitu part 2 dengan sebutan structure and written expression. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang berkaitan dengan struktur dan ekspresi tertulis atau ungkapan tertulis gitu ya. Bahasa lainnya nggak tahu lah. Oke, jadi ini adalah perkenalannya di video yang ini. Nah sekarang kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah jadi ini dia. Hari ini kita akan membahas 4 hal. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang TOEFL Parts 2. Yang kedua, kita akan membahas dua jenis pertanyaan di bagian kedua ini. Yang pertama adalah TOEFL Structure dan yang kedua adalah Written Expression. Sama yang terakhir kita akan membahas tentang Sample Questions. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang kita tentang TOEFL-nya dulu ya guys ya. Untuk bagian kedua yaitu Structure and Written Expression. Jadi pertanyaan Structure dan Written Expression itu akan disampaikan oleh Sir Robi, yaitu aku sendiri guys. Jadi aku udah lebih dari 10 tahun, mungkin udah sampai 15-16 tahun ya, berkecimpung di bidang pendidikan bahasa Inggris. Tapi aku bukan lulusan bahasa Inggris. Bukan lulusan pendidikan maksudnya. Aku udah 2 kali kuliah di Universitas Indonesia, mengambil master degree-nya linguistik di bidang English writing. Oke, cukup sedikit singkat perkenalan. Sekarang kita lanjut ke introduction. Jadi ini adalah pengenalan TOEFL secara menyeluruh. Jadi TOEFL itu adalah kepanjangan dari Test of English as Foreign Language. Nah, dia ada dua jenis. Pertama ada paper based test dan yang kedua ada internet based test. Nah, yang akan Sir Robi bahas di video ini adalah paper based test ya. Nah, paper based test TOEFL PBT itu hanya berlaku secara institusional guys. Jadi kalian itu nggak bisa menggunakan sertifikat TOEFL PBT untuk mengambil beasiswa di luar negeri, atau mau misalkan melamar kerjaan di luar negeri, atau misalkan mau ngambil visa, itu nggak bisa. Karena dia sifatnya domestik, institusional, jadi hanya berlaku di tempat sertifikat itu dikeluarkan. Ya, contohnya kalau misalkan tes di Indonesia, maka sertifikatnya hanya berlaku di negara Indonesia seperti itu. Dan dia bisa untuk beasiswa, bisa untuk syarat naik jabatan, bisa juga untuk syarat masuk ke kampus, ke universitas, ke sekolah, atau juga melamar pekerjaan. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifiknya ya. Jadi di hari ini kita akan membahas tentang TOEFL PBT yang di bagian structure. Ada dua jenis. Yang pertama tadi structure, yang kedua adalah written expression. Apa itu structure? Itu adalah Jadi sebelum kita bicara masalah masing-masing, TOEFL PBT Part 2 itu
jumlah soalnya adalah 40 soal dan hanya dikerjakan dalam waktu 25 menit. Sehingga bisa dikatakan satu soal itu minimal kalian bisa maksimal kalian mengerjakannya dalam waktu 30 sampai 40 detik. Kalau lebih dari itu, otomatis waktunya akan kurang. Ya, nggak cukup 25 menit 40 soal kalau satu soalnya lebih dari 40 detik atau bahkan sampai lebih dari 1 menit. Oke. Nah, jadi kita bahas nih dulu guys. Structure itu ada question 1 sampai question 15 yang terdiri dari 15 pertanyaan di mana kalimatnya itu berisikan blank. Jadi kalian diminta untuk mencari pilihan yang cocok untuk mengisi blank itu. Nah, ini adalah bagian dari structure. Jadi kalian pilih 1 dari 4 pilihan ganda yang tepat untuk mengisi blank. Sedangkan bagian kedua adalah written expression. Ini untuk question 16 ke question 40. Nah, jadi questionnya itu terdiri dari 25 sentences. Jadi ada 25. Porsinya lebih banyak dibandingkan pertanyaan structure. Nah, masalahnya adalah kalian diminta untuk mencari yang salah. Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman. Di part 2 kalian diminta untuk mencari yang salah. Nih, yang salah. Sedangkan di bagian structure kalian diminta untuk cari yang benar. Nah, jadi bedanya di situ ya teman-teman ya. Bedanya di situ. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ada beberapa general strategi atau strategi umum yang bisa kalian lakukan untuk mengerjakan atau menghadapi soal TOEFL bagian kedua. Jadi ini berlaku untuk structure and written expression dua-duanya. Ya. Dan ada juga tips-tips yang lain. Jadi ini Serobi hanya bagikan 4 aja. Jadi strategi pertama adalah perhatikan instructions. Jadi setiap kalian sebelum mengerjakan tes itu selalu perhatikan instructions. Instructionsnya minta apa sih? Misalkan kalau di TOEFL untuk bagian structure, instructionnya kalian disuruh pilih 1 dari 4 pilihan ganda yang paling benar. Oke. Nah, misalkan kalau di written expression kalian diinstruksikan untuk mencari yang salah. Oke, jadi perhatikan instruksinya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan pertanyaannya. Ini kan question 1 to 15. Jadi question 1 to 15 adalah bagian struktur atau structure. Kenapa kita harus fokus ke sini dulu? Karena di dalam pertanyaan 1 sampai 15 mungkin ada pertanyaan yang mudah. Atau ada pertanyaan yang sedikit gampang, sedikit sulit, atau ada pertanyaan yang sulit. Kalian dulu kan yang easy dulu. Sama halnya dengan pertanyaan 16 dan 40. Jadi kalian diminta untuk mendahulukan yang mana yang gampang. Jadi kalian nanti bisa manage waktunya lebih tepat. Sama yang terakhir adalah no blank. Jadi kalau no blank pastikan kalian itu tidak meninggalkan jawaban kosong atau kalian nggak ngisi alasan kalian nggak punya waktu, nggak tahu. Jangan ya guys ya, usahakan semua soal itu terisi. Kenapa? Karena biar siapa tahu keberuntungan ada di tangan kita ya kan. Jadi jawabannya benar walaupun kita cuma tebak jenggo aja. Oke. Nah, jadi selanjutnya adalah jadi di dalam struktur structure question itu ada 3 ya sebenarnya hal penting. Tapi satunya yang paling penting dibandingkan 3. Pertama adalah ini dibuat untuk menguji pengetahuan kalian terhadap bahasa Inggris, terutama kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Makanya kalimatnya di blank atau dibuat sengaja salah gitu ibaratnya ya. Kemudian dia ada multiple choice, 4 options. Ya, sama yang terakhir kalian choose the best option to complete the sentence, sama the most wrong. Itu yang paling salah. Dan yang terakhir adalah do not leave any answers blank. Itu yang paling penting guys. Jadi kalian jangan tinggalkan jawabannya tanpa diisi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke sampel. Jadi ini adalah salah satu sampel pertanyaan teman-teman. Jadi ini sampel pertanyaan dari soal structure. Misal nih, bla 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 is taking a trip to New York gitu ya.
Terus pilihannya ada they, ada when, ada the woman, ada her. Tadi seperti ini ada beberapa triknya. Kita ke sebelah dulu. Pertama, yang harus kita lakukan adalah menganalisis. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita analisis dulu teksnya. Pertama kita lihat fungsinya. Nah, ini kan dia ini verb ing ya. Ini verb ing, udah. Terus dia berarti ada verb. Di sini juga ada objek gitu ya. Oke. Dan di sini juga ada adverb atau adverb of place gitu ya, keterangan tempat. Oke. Berarti apa sih biasanya yang ada sebelum subjek, sebelum verb? Nah, itu yang harus kita analisa. Dan ternyata sebelum verb itu biasanya ada subjek. Oke, berarti kemungkinan yang kosong di sini adalah subjek. Sehingga kita membutuhkan subjek. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah eliminasi. Jadi, setelah kita menganalisa, kita mengeliminasi jawabannya atau multiple choicesnya. Kan di sini yang dibutuhkan subjek. Maka subjek itu bisa terbagi untuk dua hal. Teman-teman. Ini dia bisa untuk dua hal. Pertama, gitu ya, dia bisa jadi orang gitu ya, persons, atau dia bisa jadi nouns, atau dia bisa jadi things ya, atau dia bisa jadi animals ya. Jadi mereka adalah subjek. Oke. Terus yang kedua, mereka juga bisa jadi subjective pronoun gitu ya. Jadi dia bisa jadi pronoun, tapi dia harus subjective pronoun. Nah, sekarang tugas kita adalah mengeliminasi yang mana dari pilihan A, B, C, D itu bentuknya subjek. Ya. Oke, misalnya kita pilihan A, they. They ini pronoun, masuk ke pronoun. Dia subjektif, sehingga dia bisa jadi subjek. Oke, kita tinggalin. Ya. Nah, sekarang kita lihat pilihan B. Pilihan B, when. Nah, kata when itu nggak bisa jadi subjek, karena dia conjunction. Kata penghubung. Jadi conjunction nggak bisa menjadi subjek. Maka kita eliminate yang ini. Ini kita merahin karena kita eliminasi. Oke, dah. Nah, terus kita lihat lagi kata when, the woman. The woman itu person. Nah, karena person maka bisa jadi subjek. Sehingga kita biarkan. Sekarang kita ke pilihan D. Kata her, ini adalah pronoun. Tapi dia bukan subjective pronoun. Tapi objective pronoun. Atau possessive pronoun. Sehingga dia nggak bisa jadi subjek berdiri sendiri. Dia harus ada orangnya. Atau ada thingsnya. Contoh misalkan mau bilang her man, her drink, her laptop. Jadi ada nounnya. Her boyfriend misalkan. Jadi ada sesuatunya guys di sini diikuti. Nah, sekarang setelah kita eliminasi, kita lihat ternyata ada dua pilihan. Ini kan ada dua pilihan yang salah, yang nggak sesuai nih. Maka kita tinggal cari aja gimana sih caranya menentukan apakah dia pakai they, apakah dia pakai the woman. Caranya simple. Kalian lihat aja verbnya. Kan di sini is taking. Jadi ada is. Nah, karena dia kata is, berarti dia merujuk kepada single atau singular. Ya, jadi tunggal dia guys, karena to be-nya is. To be is itu untuk subjek tunggal. Nah, subjek tunggal dari A dan C adalah pilihan C. Sehingga kita highlight pilihan C. Nah, pilihan C ini adalah jawaban untuk pertanyaan ini. They kenapa salah? Simple. Dia salah karena they ini subjek untuk plural atau kalimat jamak. Jadi jawabannya yang C. Begitu guys, oke. Nah, ini adalah salah satu sampel aja untuk pertanyaan structure. Oke, sekarang kita lanjut ya.
Jadi nggak ada sesi question and answer di video CLA. Oke, sekarang kita mau lanjut ke perihal yang berikutnya. Nah, jadi perihal yang berikutnya ini terkait dengan ini sudah tadi ya, analisis untuk jawaban kita, elimination, incorrectness, nggak ada blank, sama time management kalian harus diatur. Nah, sekarang kita lanjut ke written expression. Jadi written expression itu adalah bagian kedua dari TOEFL part 2. Dia untuk question 16 sampai 40 terdiri dari 25 sentences ya. Dimana kalian harus memilih yang salah. Nih guys, kalian harus perhatikan nih. Jangan sampai nanti kalian nggak lihat instruksi akhirnya salah ya guys. Oke, coba sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, general strategis hampir mirip, cuman kalian perhatikan aja bahwa untuk ke pertanyaan written expression itu ada underline-nya, ada kata-kata yang digaris bawahi. Nah, perhatikan dulu kata-kata yang digaris bawahi. Setelah kalian perhatikan, kalau kalian masih bingung gitu ya, yang mana yang salah, kalian baca dari awal sampai akhir. Jadi baca dulu sampai lengkap kalimatnya. Nah, masih juga bingung, kalian perhatikan subjek dan verbnya, S atau V. Ya, jadi kalian perhatikan subjek dan verbnya, baru nanti kalian bisa tahu apa yang hilang, apa yang salah, dan pasangkan mereka, misalnya single ke single tuh, jamak ke jamak seperti itu ya. Dan satu lagi sama ya, balik lagi blank gitu ya guys ya. Oke, sekarang kita coba ke sampelnya. Ini adalah sampel pertanyaan dari written expression. Sekarang kita lihat nih. The final delivery of the die is the more important test. Kita perhatikan dulu nih kan. Oh, final, the day is the more important test. Oke. Sekarang kita lihat apakah ada subjek di sini misalkan. Nah, sekiranya ada subjek nggak di sini? Oh, ada. Ini subjeknya dari sini kan, subjek. Oke. Subjek. Terus ini to be jadi verb ya. Jadi dia karena nggak ada verb maka to be-nya jadi verb. Dan ini is the more important test. Nah, ini komparatif adjektif ya guys ya. Sorry, komparatif adjektif. Oke, good. Udah lengkap nih masalahnya. Sekarang kita cari yang salah yang mana. Nah, kita perhatikan aja guys. Ini kan dia comparison ya. Jadi karena dia ini comparison nih. Ini itu sebutannya comparison, maaf. Saya tulis dulu nih biar kalian bisa tahu komparatif adjektif. Nah, jadi dalam comparative adjective itu ada dua bentuk, guys. Jadi dia ada dua bentuk. Sorry. Pertama dan kedua. Nah, pertama, ini kita akan bahas lagi di lain video ya guys. Ini ada overview-nya aja. Pertama adalah ER gitu ya. ER. Satu lagi ada more. Oke, satu lagi ER, satu lagi more. Nah, jadi kita lihat di sini apa yang salah sebenarnya kan. Nah, bedanya apa? Kalau dia ER itu 1 until 2 suku kata atau syllables. Sedangkan kalau more itu plus dari 2 suku kata. Oke, klar ya. Jadi dia lebih dari 2 suku kata. Pakainya more. Nah, di sini sebenarnya komparatif nggak? Pertanyaannya itu dulu. Pertanyaannya itu dulu. Dia komparatif atau enggak? Nih, kalau dia komparatif, ya, cirinya guys, dia nggak pakai ini. Nah, jadi nggak ada kata the sebelum comparative form.
Sehingga apa? Sehingga ini bukan komparatif. Ya. Lalu kita lihat, ternyata dari hasil itu yang salah ini kan. Nah, jadi yang salah adalah pilihan D. Kenapa pilihan D? Karena kalau ada the ini, maka dia harus disambungkan dengan superlative form. Nah, jadi superlative adjectives namanya. Superlative adjectives. Apa itu superlative adjectives? Dia yang kategorinya paling gitu ya guys. Paling. Jadi kalau satu atau dua silabel, ya, kalau satu atau dua silabel, dia pakainya est. Sedangkan dua atau mu dan two or more, dia pakainya the most. Nah, jadi harusnya the bla bla bla, the most gitu. Nah, di sini harusnya dia jadinya the most important test gitu guys. Jadi ini harusnya jadinya the most important test. The most important test. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang E itu udah benar. Kenapa? Karena kata final di sini berfungsi sebagai adjektif. Adjektif itu posisinya before noun, sebelum kata benda. Nah, delivery di sini adalah kata bendanya. Kemudian delivery of the day ini udah juga ya, udah benar karena kata the article dengan they itu noun. Jadi artikel boleh gabung sama noun. Kemudian to be-nya udah benar karena to be is single gitu ya. Dia digabungkan dengan subjek single, the final. Jadi the final itu satu final. Kalau dia plural jadinya the finals pakai s. Gitu guys. Jadi itulah pembahasan dari salah satu sampel untuk soal written expression. Oke, dah ya. Nah, jadi itu kira-kira conclusion dari pertemuan kita nih yang sekarang gitu ya. Nah, ini mungkin adalah salah satu sampel lagi yang bisa kalian kerjakan sendiri ya teman-teman ya. Nanti kira-kira di rumah kalian coba. Nanti Sarobi juga bakal share soal gitu ya, supaya kalian bisa langsung praktis. Nah, next video kita akan membahas materi-materi structure and written expression yang ada di TOEFL. Dan juga mungkin kita akan melakukan beberapa exercises dan latihan ya secara di video. Nah, semoga ini bisa membantu kalian untuk belajar TOEFL dan mempersiapkan diri kalian untuk persiapan LPDP guys. Jadi penerimaan LPDP udah dibuka. Nah, jadi ini semoga bisa membantu, oke? Nah, dari Serobi kayaknya ini aja dulu guys. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen aja. Nanti Serobi coba bisa jawab kalau ada yang perlu ditanyakan. Untuk next video ya. Oke, kalau gitu Serobi pamit dulu. Besok-besok Serobi akan share video-video lainnya untuk belajar. Ya, sampai jumpa lagi. Goodbye.